Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita masuk ke praktikum yang keempat, struktur data. Materi yang akan kita bahas adalah Q. Nah, ada dua bagian ya yang dalam video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan Q tanpa ADT terlebih dahulu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan Q dengan ADT. Nah, coding yang sudah saya sajikan di sini ini adalah gambaran Q tanpa ADT. Nah, di sini saya menggunakan tambahan dua library, stdio dan stdlib. Sebetulnya kedua library ini tidak harus ditambahkan, tapi akan lebih baik jika ditambahkan. Lalu untuk yang berikutnya, untuk Q sendiri saya menggunakan jumlah Q dengan panjang elemen 5. Di sini saya definisikan max 5 sebagai max elemen Q. Untuk struct data Q terdiri dari 3 bagian, yaitu data dengan banyak elemen max yaitu 5, integer head dan integer tail. Artinya apa? Di sini semuanya integer ya. Walaupun sebetulnya kalau kita buat dalam bentuk ADT itu bisa kita bikin dalam bentuk tag def ya, dengan bahasa yang kita inginkan. Tapi di sini kita menggunakan bahasa standar atau tipe data standar yaitu integer. Artinya di dalam struct ini ada 3 data yaitu array ya, pointer head. Walaupun ini bukan pointer ya, tapi ini hanya integer saja. Nanti ini bukan pointer yang di dalam bahasa C pakai bintang, tapi ini pointer yang fungsinya menunjukkan elemen ya, elemen dari array. Ya, kalau max itu kan 0 sampai dengan 4 karena 5 elemen ya, 0 sampai dengan 4. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita membuat satu variabel global yaitu data Q. Ya, data Q. Ya, data Q. Atau mungkin di sini kalau mau diubah ya, karena Q di sini bisa jadi bermasalah ya, karena Q itu adalah salah satu keyword ini warnanya hijau ya, jadi lebih baik kita ubah namanya jadi Q1. Ini juga Q1, jadi yang Q yang berwarna hijau lebih baik diubah ya, karena warna hijau ini menandakan bahwa dia adalah keyword ya, keyword di dalam bahasa C++. Nah, ini ya, ini akan saya ubah semua ya, agar tidak error. Diubahnya semua, saya ubah dulu ya, lalu saya akan jelaskan masing-masing tiap fungsinya. Oke, ini sudah hampir selesai ya mengubahnya. Oh ya, tadi Q kita bikin variabel global, fungsinya agar bisa digunakan ya, bisa digunakan di banyak fungsi ya. Nah, tadi ada juga nama fungsi yang berwarna hijau, clear ya. Clear ini mending saya ubah juga warnanya warna hijau. Saya ubah jadi clear 1. Nah, ini clear juga, clear 1 seperti ini. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bermasalah. Saya kembali lagi ke coding ya. Void initial. Jadi void initial itu kalau di dalam bahasa ADT sama aja prosedur ya.
sama saja prosedur. Jadi sama saja konstruktor. Konstruktor itu salah satu fungsi untuk membuat atau menginisialisasikan sebuah queue. Jadi ketika queue ini dibuat, data Q1, maka ini akan tipe data queue ini akan tercopy ya, atau dibikin ya. Jadi setelah dibikin kita tentukan nilai headnya. Karena kalau data max ini sudah terdefinisi 5. Nah, head dan tail kita isi dengan -1. Ya, untuk yang non ADT saya mulai dengan indeks ke 0, sedangkan nanti yang ADT kita mulai dengan indeks ke 1 biar kalian bisa tahu bedanya. Ya. Nah, kalau yang ini indeksnya saya isi -1, tujuannya agar tidak mengisi array, karena array itu dimulai dari 0. Nah, berikutnya ada fungsi isEmpty. Fungsi isEmpty itu fungsinya untuk ngecek ya. Ngecek queue itu kosong atau tidak. Ya, sudah dijelaskan juga. Mungkin saya buka pen saja di sini untuk memberikan gambaran Anda. Nah, saya kecilkan dulu. Nah, sekali lagi saya jelaskan ya. Jadi queue itu kalau empty itu artinya dia head dan tail ya. Ini kan seperti ini ya. Saya tulis H, ini T dan H, posisinya harus di sini ya, -1. Ini kan -1 berada di sini. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3. Ya. Jika headnya sama dengan -1, kita enggak ngecek tailnya ya, ngecek headnya aja cukup ya. Karena head itu elemen pertama. Jadi kalau elemen pertamanya -1 ya, indeksnya -1 berarti dia kosong. Ya, return 1 artinya kosong. Lalu yang berikutnya ya, ini isEmpty. Lalu yang kedua adalah fungsi isul. Isul ini ngecek apakah tail max sama dengan q.tail sama dengan max -1. Ya, ini kalau saya panjangin, max itu kan 5 ya. Ini kan max -1 berarti 4. Berarti kalau tail berada di sini ya, tail menunjuk ke sini, berarti dia penuh. Ya. Karena kita pastikan dulu ya, kita sepakat dulu bahwa coding yang ini adalah queue yang alternatif 2 tapi tanpa pergeseran. Saya mau menjelaskan bahwa coding yang ini adalah queue yang alternatif 2 tapi belum menggunakan pergeseran. Ya, belum menggunakan pergeseran. Nanti kita akan lihat yang pakai pergeseran seperti apa. Jadi saya menjelaskannya step by step. Tahu ya, yang alternatif 2 itu yang tidak seperti orang baris ya. Jadi ini queue yang alternatif 2. Oke, yang berikutnya untuk yang NQ ya, fungsi NQ ini ngecek ya. Jadi ada 3 keadaan. Kita cek apakah dia kosong, apakah dia tidak kosong, dan dia full. Tidak kosong itu berarti ada isinya tapi tidak full ya. Di sini dicek apakah karena kalau kosong itu kan prosesnya berbeda dengan isi ya. Sudah dijelaskan kemarin, ketika kosong maka head dipindah dari -1, head dan tailnya di 0 ya, di sini head dan tailnya berada di sini ya, head dan tailnya berada di sini ya. Lalu kita isi datanya, ini misalnya 5 datanya. Nah, maka sukses NQ. Nah, kalau tidak kosong berarti ada isinya. Yang kita geser bukan
headnya, tapi tailnya bergeser di plus dipindah ke sini. Lalu kita isi misalnya dengan data 6 seperti ini ya. Lalu di printf sukses. Tapi kalau is full, T-nya berada di sini ya, T-nya berada di sini berarti dia Q is full. Jadi ada 3 keadaan untuk melakukan NQ. Lalu yang berikutnya ini untuk DQ. DQ kita menggunakan fungsi dengan nilai balik ya. Di sini boleh sih kalau ini mau kita ganti tidak pakai nilai balik, tapi kita pakai void juga ya. Ini kan pakai void NQ. DQ kita mau ganti dengan void boleh lah. Jadi di sini kita kasih parameter keluaran ya. Di sini contohnya mungkin int bintang e ya. Kita kasih parameter keluaran. E nya berarti kita tidak perlu, E nya ini kita hapus. Lalu di sini kita kasih bintang. Ini kita kasih bintang juga. Dikurung ya boleh. Kalau misalnya takut hilang, kita kurung saja seperti ini. Nah, jangan lupa di bagian DQ ya, di bagian DQ kita berikan juga E-nya kurang lebih seperti ini. Di bagian sini ya. Oh ya, yang ini DQ. Berarti di sini kita perlu kembalikan misalnya di sini ada INTE. Ini untuk kembaliannya berarti kita bisa gunakan E juga boleh ya. Ini E juga, ini kita kasih dan E sama dengan seperti ini ya, dan E mending kita bikin variabel baru lah ya, int bintang data atau D saja di sini dan D. Atau enggak perlu lah, enggak perlu, hapus saja, ini E saja. Oke, berikutnya di sini kita cek if E. Kita definisikan saja yang tadi di mana ini, di bagian sini ya. Ini berarti tidak usah pakai return ya. Ini tidak usah pakai return. Di sini bintang E sama dengan minus 1000. Saya bikin seperti ini aja. Jadi ini menandakan kalau kosong. Ya angkanya boleh sembarang, minus 1 sih boleh. Cuman kadang angka minus 1 itu kan banyak dipakai. Ya, jadi di sini if E ini DQ dan E. If E sama dengan minus 1000 ya, maka di sini kita bikin
Nah, printf nya kita pindah aja ke sini. Ya, else. Nah, ini ya, kita pindah ke sini. Ini kita ganti dengan E. Oke, ini untuk DQ. Saya kembali lagi ke atas, ya. Saya kembali lagi ke atas. DQ-nya sudah. Lalu yang berikutnya kita jelaskan untuk void clear. Jadi untuk void clear ini fungsinya untuk mengosongkan queue, ya. Mengosongkan queue. Mengosongkan queue itu bukan berarti terus data yang di sini dihapus, ya. Kemarin juga ada pertanyaan mengenai stack, ya. Mungkin kalian tidak menonton video secara full, tutorial secara full, bahwa saya menjelaskan bahwa ketika dilakukan push atau pop, ya, dilakukan pop, ya, khususnya itu data tidak hilang, ya, data yang ada di sini tidak hilang, hanya pointer saja yang berpindah, ya. Sebetulnya stack juga bisa di clear, ya kan, topnya mungkin diposisikan -1. Nah, ini sama saja, di dalam queue kita bisa posisikan head dan tail -1. Maka dianggap ini, walaupun ini ada, tapi kalau head dan tailnya pindah ke sini, ya, pindah lagi ke sini head dan tailnya. Ini kalau saya hapus, walaupun itu ada isinya, ya, walaupun ini ada isinya, di sini head dan tail ketika dipindah di -1, tetap saja, ya, tetap saja queue ini kosong. Nah, ini sebetulnya sama dengan proses delete data yang ada di dalam komputer. Delete data itu tidak mungkin langsung dihapus, tapi pointer saja yang dipindah. Bahkan kalau di dalam OS itu mendelete data masuk ke recycle bin. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, ya. Tapi kalau yang ini, ya, kalau dia memang ini kan tidak kosong, maka dihapus. Tapi kalau dia kosong, maka diberikan keterangan bahwa dia sudah kosong sebelumnya. Nah, terus di sini ada juga void show, ya, void show. Void show itu untuk menampilkan isi dari queue. Ini harus dipastikan bahwa queue ini tidak kosong, ya. Karena queue ini tidak kosong, ya, karena queue ini sudah dicek tidak kosong, maka di printf queue consists of, ya, queue terdiri dari, kita lakukan looping dari queue1.head sampai dengan queue1.tail i++, ya. Printf queue.data, ya, queue.data berarti elemennya. Lalu selanjutnya kita print /n, ini hanya untuk enter saja, karena di sini printnya tanpa enter, di sini dikasih enter. Ini kalau kamu mau ubah menjadi c-in, c-out silahkan, ya. Lalu printf, ya, seperti itu. Lalu di sini ada integer menu. Integer menu ini fungsinya untuk menyajikan menu, ya, menyajikan menu queue. Printf queue_demo, enqueue, dequeue, show menu, clear queue, exit, choose, dan return, ya. Sedangkan di sini di main menu, ya, main menu di sini ada integer e, ada m untuk pemilihan menu. Lalu di sini dilakukan pemanggilan fungsi inisial, ya. Lalu di sini ada while m tidak sama dengan 5. Ini untuk menu, ya, dilakukan menu, karena menunya ini kalau 5 itu exit, ya. Kalau 5 itu exit berarti loopingnya berhenti. Ini M sama dengan menu, ya, untuk mendapatkan nilai, maka dilakukan switch case 1 enqueue, ya, printf, case 2 dequeue, ya. Lalu case 3 show,
case 4 clear ya. Kita coba jalankan dulu untuk codingnya. Nah ini ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita sajikan untuk NQ ya, 2 ya, sukses ya, 1 lagi 3, 1 lagi 1 lagi 4. Ini sudah 4 elemen, 1 lagi 6. Kalau ini kita sajikan, ini sudah 5 elemen ya, 5 elemen, kita tambah 1 lagi, Q is full ya. Ini sebetulnya harusnya ketika mau ngecek NQ dicek dulu ya. Ini harusnya dicek dulu, ini printf. Atau ini perintah ini bisa langsung dimasukkan ke sini saja ya, nanti kalian bisa edit ya. Kalau misalnya dimasukkan ke NQ sini boleh ya, dimasukkan ke sini boleh. Nah oke. Langsung berikutnya kita DQ ya, kita show hasilnya 4 elemen, 3, 1, 4, 6, 2-nya hilang ya. Lalu kalau kita NQ kira-kira bisa enggak? Nah Q is full ya, karena tidak ada pergerakan pada tail. Jadi seandainya, kenapa kok Q masih is full? Jadi ini alternatif 2 yang belum sempurna ya. Habis ini kita sempurnakan. Jadi seandainya di sini ada head, tailnya sudah di sini ya, tidak ada proses perpindahan ya, perpindahan ke digeser. Seharusnya kalau misalnya di sini 7, terus di sini 4, di sini 3. Ini kan di DQ berarti 5-nya hapus, hilang ya, hanya pindah ke 1. Nah kita lihat di bagian DQ ya. Di bagian DQ ya, bisa dilihat di bagian DQ di sini tidak ada pergeseran sama sekali ya, tidak ada pergeseran. DQ dia akan ngecek dia tidak melakukan pergeseran ya di DQ. Sedangkan di NQ dia akan ngecek is full ya. Kalau is empty kosong, maka ini kan tidak mungkin kosong, berarti kan ini is full atau tidak. Is full itu ngeceknya kalau mana ini is full, tailnya sama dengan max ya, tailnya sama dengan max, itu is full. Nah artinya ini akan dianggap full dan ini tidak bisa di NQ lagi. Nah caranya gimana? Kita bisa bikin DQ yang alternatif 1. Ini mungkin saya akan tutup. Ini saya buka. Ini alternatif 2 tanpa pergeseran ya tadi ya. Alternatif 2 tanpa pergeseran. Ini saya ubah, saya akan bandingkan dengan alternatif 1 yang dengan pergeseran. Ini kita bikin, ini void ya, ini void. Yang kita samakan. Oke, ini INTE-nya hilang. Ini E-nya jadi bintang. Terus Q-nya Q1 juga. Ini Q1, ini Q1, ini Q1, ini Q1, ini Q1 juga. Ini Q1 ya. Ini berarti returnnya hilang, tidak ada return in. Oke ya. Jadi ini parameter keluarannya ini. Jadi if empty ya. Ini Q is empty-nya kita pindah ganti dengan E1000. Nah sama.
di parameter keluaran. Oke, jadi ini sudah ada perubahannya. Nah, kita lihat kalau yang pada alternatif yang ke-1 ini akan dilakukan pergeseran setiap kali DQ. Setiap kali DQ ya. Jadi ketika dia tidak kosong, dia akan mengambil data head ya. Ini 5 diambil ya, 5 ini diambil. Fungsinya untuk di notifikasi berhasil di DQ yang tadi ini kan. Mana ya, DQ 2 ya. Ini untuk notifikasi saja ya, berhasil di DQ. Nah terus di sini kita lakukan looping. I sama dengan Q.head, I sama dengan Q.tail I++. Lalu kita geser ya, Q data I ya, Q data ke I. Headnya kan belum berubah nih ya, headnya kan masih di sini, jadi headnya akan tetap. Ini saya gambar aja. Di sini headnya tidak ada perubahan ya, headnya tetap di sini ya, tidak bergeser ya, tidak seperti yang tadi. Jadi ini headnya ada di sini, tetap headnya ada di sini. Tapi 5 itu seakan-akan akan dihapus ya, tujuannya 5 akan dihapus. Pada DQ yang ini dilakukan looping, maka di sini Q data I-nya mulai dari 0 karena headnya ada di sini kan. Headnya ada di sini, ini tailnya ada di sini ya. Berarti ini akan jadi 6, ini akan jadi 7, ini akan jadi 4, ini akan jadi 3. Nah ini mungkin kebanyakan ya, kebanyakan kotaknya kebanyakan. Ini saya hapus saja lah, hapus ya. Jadi ini digeser-geser nih, oke ya, 6 masuk ke sini, 7 masuk ke sini, geser, 4 masuk ke sini, 3 masuk ke sini. Dan di sini sebetulnya masih ada 3 ya. 3 ini kan tetap di sini ya. Ini ke replace, data yang ada di sini kan ke replace. Nah tapi yang berikutnya Q tail main, berarti ini dicoret, tailnya pindah ke sini. Ini tidak ada penghapusan data sebetulnya, ini mereplace ya. Proses mereplace penulisan itu membuat komputasi menjadi lebih lama ya. Kita coba kita lihat. Kalau yang ini ketika di DQ dia masih bisa ya, masih bisa dijalankan, diisi maksudnya, bisa di NQ lagi. Nih ya, kita isi sampai full dulu. Kita isi sampai full dulu. 1 lagi 5, 1 lagi 2, 1 lagi 3, 1 lagi 3, 1 lagi 7, 1 lagi 9. Lalu ini sudah full ya, kita sajikan isinya seperti ini, 4, 5, 3, 2, 7. Lalu saya DQ 4, 5, 3, 2, 7. Harusnya kalau di show 5, 3, 2, 7. Saya NQ lagi 9. Bisa ya, berhasil ya kita DQ ya. Jadi di sini ada pergeseran. Ini adalah alternatif 1. Kalau yang tadi alternatif 2 tanpa pergeseran. Nah, kita perlu sempurnakan alternatif yang kedua. Ya, kita perlu sempurnakan alternatif yang kedua di sini. Oke, saya akan buka coding untuk alternatif yang kedua. Jadi alternatif yang ke-1 paham ya? Ada pergeseran setiap kali di DQ. Nah, saya akan coba buka yang Q alternatif yang kedua. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang ini
kita bisa lihat untuk NQ, lalu untuk DQ-nya. Oh ya, kita betulkan dulu ya. Atau ini biarin aja, kelihatannya masih aman sih, nggak ada masalah. Untuk DQ kita ubah menjadi sama seperti ini ya, void ya. Void. Lalu di sini pakai int bintang E, kita samakan. Berarti E-nya ini dihapus. Ya. Ini ada pergeseran ya. Ini E-nya, ini bintang E. Ini juga bintang E. Ini juga bintang E. Ini bintang E. Ya. Oke. Yang berikutnya di sini juga perlu kita tambahkan. Oh ya, yang Q is empty kita pindah ya. Kita pindah di sini. Kita pindah di sini. Kita samakan saja. Kita lihat DQ-nya. Nih ya, kita copy saja ya yang ada di sini ya, DQ-nya. Kita copy biar tidak lama. Kita samakan kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Lalu coba kita jalankan dulu. Error atau tidak? Oh, masih ada error. Ini tidak ada return E. Ya. Return E-nya harusnya hilang. Oke. Saya jalankan dulu. Saya coba ya. Saya coba dulu ya biar kelihatan hasilnya. Kita NQ 1, NQ lagi, NQ lagi, NQ lagi. Lalu di sini kita NQ lagi. Dia sukses, NQ lagi, full ya. Kita sajikan hasilnya kurang lebih seperti ini, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kita DQ 2. Ya, DQ yang di DQ 3 ya hilang. Kita sajikan 4, 5, 6, 7, NQ lagi 5 atau 2 saja. Ya, ini kita sajikan 4, 5, 6, 7, 2. Nah, kalau dilihat hasilnya kelihatannya tidak ada yang berbeda, tapi kita lihat proses NQ dan DQ-nya. Ya, pada proses NQ terlihat sangat berbeda ini. Nih, kita lihat NQ-nya beda banget. Ini NQ is empty, ini is full. Sedangkan yang ada di sini ini ada empty, ada is full, dan di bagian is full itu saya bikin 2 kondisi, yaitu kosong, tidak kosong, penuh semu. Ya, penuh semu. Nah, penuh semu itu seperti ini. Penuh semu itu jika Q.head lebih besar dari 0 dan Q.tail sama dengan max minus 1. Bisa dilihat di sini. Jadi kalau ini kan dia selalu digeser nih, dihapus langsung geser, dihapus langsung geser. Akhirnya pergeseran dilakukan setiap kali ada proses DQ. Sedangkan di alternatif 2 ya, di alternatif 2 yang benar, ya, di alternatif 2 yang benar, dia itu akan melakukan pergeseran kalau sudah mentok di belakang. Ya, misalnya ini isinya 5, 4, 3, 2, 4 lagi. Ini kita DQ misalnya ya. Kita DQ misalnya seperti ini. Ini tetap ya 4, 3, 2,
2, 4. Ini DQ. Di DQ kan berarti yang hilang ini ya. Ini DQ, saya tulis DE gitu ya. Ini proses DQ. Ya. Kalau saya DQ lagi, ya DQ lagi, berarti kan dia akan seperti ini. Jadi dia tidak bergeser. Ini tetap re-nya, ya. 4nya hilang ya. 3, 2, 4. Ini proses DQ. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, kalau saya mau lakukan NQ, ini akan terjadi penuh semu karena ini head ada di sini, tailnya ada di sini. Ini penuh semu karena di sini sebetulnya kosong. Baru ketika dianggap penuh semu, ya bisa dilihat di sini. Ketika penuh semu, ini is empty kan sama. Kalau kosong prosesnya sama dengan yang ini ya, sama. Is full sama dengan 0, ini juga sama. Yang berbeda adalah posisi penuh semu. Posisi penuh semu ini dia akan dilakukan pergeseran. Ya, di sini akan dilakukan pergeseran seperti ini. Jadi ketika dia mau NQ EN, saya mau tambahkan NQ 7 ya di sini. Saya mau NQ 7. Saya bikin dulu seperti ini, ya kan? Di sini ada integer i, terus ada e sama dengan 0 ya. Di sini ada e, tapi e itu bukan untuk ya, e untuk pembantu aja data e. Lalu di sini kita akan lakukan looping dari q.head ya. Jadi q.head berarti sini q.tail. Kita bikin for-nya ini ada i++, ada i++. E-nya mulai dari 0, berarti E-nya mulai dari indeks yang sini. Berarti E itu berada di sini nih. Ini E. Ya, E-nya 0. Nah, kita lakukan looping data E sama dengan data I. Berarti ini dia akan bergeser ke sini. 3. Ya. I-nya di plus plus, E-nya di plus plus, dia akan geser lagi, berarti kan seperti ini. 2, E-nya di plus plus, I-nya di plus plus, dia akan geser lagi, ini 4. Selanjutnya setelah digeser, 7-nya masuk ke sini, di NQ 7. Nah, ini proses ini. Ya. Ini kan di looping nih. Nah, ini kenapa kok data i -1? Karena dia masuk ke sini ya. Dia akan berpindah ke terus ya. Dia akan berjalan terus. Nah, ketika dia geser ya kan, ketika i-nya itu bergeser, i-nya kan akan berada di sini ya. Nah, ketika bergeser maka data i dikurangi 1 diisi data biar masuk di belakangnya. Lalu headnya kita pindah ke sini. Tailnya juga kita posisikan di sini. I. Ya. Tailnya kita posisikan di sini. Sorry, ini harusnya bukan i ya. Oh, ini salah ini. Ini harusnya kita posisikan di data E. Kita lihat data E. Ini E. Ini E. Nah, ini saya koreksi ya, saya koreksi. Oke, saya coba ulang. Saya tes ulang benar atau tidak. Kita isi 1 NQ 1 4 1 lagi 2 1 lagi 5 1 lagi 6 1 lagi 9. Oh, sudah full. Kita sajikan, kita DQ ya, kita DQ 2, DQ lagi, lalu kita sajikan 3 2 5 6, lalu kita NQ ya.
4 ya. Kita tampilkan lagi 264. Oke ya. Jadi ini bukan I-1 tapi ini seharusnya data E, karena E-nya akan digeser ke sini. Ya, E-nya akan digeser ke sini. Jadi head-nya kita geser ke sini, tail-nya kita geser ke sini. Gitu ya. Ini untuk alternatif yang kedua. Ya, ini untuk proses NQ. Sedangkan untuk proses DQ saya kira tidak ada perubahan ya, tidak ada yang berbeda. Proses DQ-nya juga sama, kurang lebih seperti ini. Ya, hanya saja untuk proses DQ bisa dilihat ada sedikit perbedaan memang ya, ada perbedaan ketika ini tidak kosong ya, tidak kosong. Kita cek dulu ya, kita cek dulu ini sisa 1 ya, ini berarti kosong ya, ini kosong, ini kosong, ini DQ-nya lupa di sini, ini posisi kosong, DQ-nya pakai void ya. Nah ini kita isi dengan E-1000. Nah E-1000 itu artinya kosong. Oke, di sini ada Q head sama dengan Q tail. Terus di sini ada E data ya, kita isi ya, data head. Ini untuk kalau sisa 1, jadi ini akan dikeluarkan, lalu ini dikembalikan lagi. Jadi dimanapun posisinya, ini saya hapus saja. Dimanapun posisinya, kalau dia tinggal sisa 1, seperti ini. Misalnya di sini ada 5, head dan tailnya ada di sini ya, head dan tail lah. Anggap aja di sini dilakukan proses NQ DQ. Ketika dia sisa 1, maka ini akan dihapus, dicoret. Ya, ini juga dihapus, head dan tailnya akan di posisi -1. Jika tidak, berarti ini sisa lebih dari 1. Ini ada lebih dari 1 elemen. Ini kita bisa isi E2 sama dengan data Q.data head. Jadi headnya kita hapus 1. Kita lihat nih. Misalnya di sini posisinya kan bisa sembarang ya. Di sini ada 5, ada 4. Ini kan ada lebih dari 1 ya. Ini head, ini tail. Ini kita hapus, headnya maju ke sini. Ya, head dan tail ada di sini. Jadi yang dihapus hanya headnya, 5-nya tetap di sini. Ini alternatif yang kedua. Ya, baru alternatif 1 dan alternatif 2 tanpa ADT ya. Nah, mungkin berikutnya kita lanjut ke alternatif yang ketiga. Ya, saya akan lanjut ke alternatif yang ketiga. Saya open dulu. Ya, Q yang ketiga itu adalah Q yang sirkuler. Ya, Q yang ketiga adalah Q yang sirkuler. Ini saya close saja, ini saya close, saya open di sini. Q sirkuler ini sebetulnya sama saja. Ya, sama saja dengan Q yang lain. Bedanya ini untuk inisial sama, is empty sama, is full. Nah, is fullnya berbeda ya. Is fullnya ada 2 kondisi, yaitu ketika Q.tail. Jadi kalau yang ini kondisi saat tailnya lebih kecil daripada head. Sedangkan yang ini jika head sama dengan 0 dan tail di max ya.
Jadi ada dua keadaan ketika headnya sama dengan 0 dan tail di max itu full, atau dua keadaan saat tailnya lebih kecil. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini keadaan kalau tailnya lebih kecil. Jadi tail berada di sini. Ini head. Ini bisa terjadi seperti ini karena proses sirkulasi seperti yang sudah dijelaskan, ya, yang sudah saya jelaskan di teori. Ya, jadi ini keadaan seperti ini. Jadi ini keadaannya full, tailnya lebih kecil posisinya. Atau full yang kedua, ini head, ini tail. Ya, full yang kedua ini head, ini tail. Ya, ini jadi ada dua keadaan full, yang ini ya head. Makanya di sini pakainya OR, logika OR. Oke, yang berikutnya di sini untuk NQ. NQ sudah tidak ada penuh semu, tidak seperti yang tadi, yang alternatif 2, tidak ada penuh semu. Untuk yang pertama kali diinputkan, ya, kan tadi headnya -1, tailnya -1, maka head dan tailnya digeser ke 0 dulu. Ya, digeser ke 0, lalu q.data.tail, tailnya diisi. Jadi kalau ini tadinya kosong, ya, kosong. Ya, seperti proses NQ yang lain, ya. Headnya diisi ke sini, tailnya diisi di sini. Ya, tailnya diisi misalnya 5. Ya, ini proses pertama. Kalau tidak kosong, ya, tidak kosong. Ini kan tidak kosong nih. T-nya digeser. Tapi dilihat di sini q.tail modulu max. Nah, ini adalah kunci dia melakukan sirkular. Kunci sirkularnya di sini q.tail +1 modulu max. Max itu kan 5 ya. Jadi sisa hasil bagi 5 0 sampai dengan 4. Jadi kalau nanti dia sudah sampai indeks ke-4, 4 ditambah 1 kan 5. 5 dibagi 5, 0. 5 modulo 5, ya, akan jadi 0. Jadi dia akan balik ke depan lagi, gitu. Nah, ini kuncinya kenapa dia bisa sirkular balik. Nah, ini pakai modulo, ya, pakai modulus. Nah, q.data, q.tail sama dengan data. Ini untuk proses NQ. Untuk proses DQ-nya ini juga mudah ya. Di sini tidak ada pergeseran sama sekali, tidak ada looping. Jadi kalau dilihat codingnya sebetulnya simple, cuman mikirnya kamu agak bingung. Bisa jadi di sini DQ-nya juga sama. Kita menggunakan q.head. Kalau yang ini q.tail, yang kita modulus, yang DQ-nya kita kasih q.head. Itu ya. Mungkin itu saja. Yang lainnya tidak ada perubahan, ya. Oh ya, yang berbeda lagi untuk show, ya, untuk menyajikan. Ya, untuk menyajikan di sini dicek dulu apakah dia kosong atau tidak. Jika dia tidak kosong, ini kan isinya 1 ya. Ini isi 1. Ya, ini kita tinggal tampilkan saja 1. Tidak perlu pakai looping. Lalu jika ini lebih dari 1, sebetulnya sisa 1 pun pakai looping pun tidak masalah ya. Ini kalau lebih dari 1. Tapi sebetulnya kita lebih enak pisah seperti ini aja. I sama dengan head, ya. I tidak sama dengan tail. I di +1 di modulo max. Nah, dia akan mencetak, ya, mencetak
Ya, ini kalau digambar, kalau posisinya head dan tail, dia akan mencetak ke sini ya. Head ini, ya ini dicetak dulu, terus ini dicetak satu tok. Karena ini sudah tidak sama dengan tail, ya, tidak sama dengan tail, dia berhenti tidak memenuhi. Makanya di sini ada print satu yang terakhir q.tail. Ya, ini untuk ngakali ya namanya, untuk ngakali biar tail itu juga tercetak. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya kira untuk alternatif 1, 2, 3 tidak ada masalah ya, sudah paham ya. Mungkin itu untuk sementara ini saya hanya jelaskan dulu untuk yang tanpa ADT. Untuk yang ADT akan saya jelaskan terpisah. Terima kasih dan selamat belajar.